panggilan Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Madinah. Maka kita juga wajib mengikuti apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh cinta kepada harta, jabatan, benda-benda atau orang-orang yang kita cintai tersebut, tapi tidak boleh kita mencintai mereka di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa dibuktikan. Tak kala datang kepada kita panggilan Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk salat. Tak kala panggilan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat jamaah di masjid. Nah, ini ketahuan sekali kita cinta siapa. Baik. Tak kala kita sedang dalam keadaan butuh, perlu dan lain sebagainya. Tetapi yang kita butuhkan tersebut adalah perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti riba, hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Yang hal tersebut mungkin kita menikmatinya hanya satu di antara 100% dan yang mungkin kita hanya menikmatinya hanya sekedar satu mangkok atau satu piring saja. Tayyib yang selainnya buat ini simpulan, buat itu dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau orang-orang misalnya yang mencuri, yang korupsi dan lain sebagainya sampai eman itu juga saya pusing. Itu seharinya berapa juta makannya. Tayyib. Itu padahal kita sehari saja. Tayyib. Apalagi kalau kita di Mesir dulu roti yang bulan-bulan itu ya paling sekitar 10.000 itu kita sudah hidup di Mesir. Tayyib. Nah, ini terkadang kita seakan-akan kita sehari itu butuh makan sekian, kalau tidak seperti itu kita tidak hidup. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan lemahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan ancaman fatarabbasu. Tunggulah kalian sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Imma yang kita cintai tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, atau keberkahannya yang akan dicabut oleh Allah. Harta tersebut dicabut oleh Allah, tiba-tiba kita miskin. Atau harta tersebut diulur kita, dan itu adalah istidraj agar Allah Subhanahu wa taala lebih kuat ketika mengazab kita. Atau kita mendapatkan uang yang begitu banyaknya tapi tidak berkah. Ada uang tapi kemudian hanya sekedar lewat saja. Ada saja musibah yang terjadi pada diri kita. Maka kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim dan mukmin tentu kita harus menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikannya lewat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajah ay Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian. Di sini maksudnya tidak beriman, di sini maksudnya tidak sempurna iman kita. Artinya di sini iman yang sifatnya wajib. Hatta sampai akuna ahabba ilaihi, sampai saya, kata Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, lebih kalian cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan juga daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Maka tadi kita di dua ayat tadi berbicara tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini kita berbicara tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bukanlah kecintaan yang hanya sifatnya tabii, bukan, tapi kecintaan yang sifatnya wajib. Wajib kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan demikian. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dari cinta kita kepada seluruh umat manusia. Di atas cinta kita kepada anak-anak kita, di atas cinta kita kepada orang tua kita, kita wajib mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai anak, istri kita dan keluarga kita, orang tua kita. Baik. Nah, bentuk cinta kita kepada Allah tadi dengan menjalankan perintahnya dan juga dengan menjauhi larangannya. Begitu juga cinta kita kepada
membela sunnah-sunnahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah dan juga membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya. Kita kadang mengaku cinta kepada Rasul, kemudian ini kita jelaskan ini hadis Rasul loh, ini hadis Rasul. Guru saya dulu beda. Ini hadis Rasul, ini hadis Rasul. Guru saya dulu beda. Berapa banyak umat Islam yang keadaannya demikian? Dalam perkara kuburan misalnya. Dalam perkara kuburan, hampir dari perkara-perkara kuburan ini banyak dari kaum muslimin menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang salat menghadap kuburan, maka berapa banyak dari kaum muslimin salat menghadap kuburan. Rasul melarang jangan membangun masjid di atas kuburan, berapa masjid yang dibangun di atas kuburan. Rasul melarang tidak boleh meninggikan kuburan lebih dari sibrin, berapa banyak orang-orang yang meninggikan kuburan. Rasul melarang membangun semen di atas kuburan, berapa banyak yang membangun bangunan bahkan dibuat seperti kamar pengantin kuburan tersebut. Rasul melarang memberikan lampu di kuburan tersebut, berbeda dengan kenyataan yang terjadi di sebagian masyarakat. Apalagi di kelompok Syiah, kuburan itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Gak usah jauh-jauh di Mesir itu. Walaupun Ardul Anbiya katanya, tapi subhanallah fitnah kuburan di situ sangat besar sekali. Sangat besar sekali fitnah kuburan di Mesir itu. Berapa banyak kuburan-kuburan dari orang-orang saleh di situ, termasuk kuburan Imam Syafi'i. Heran, padahal Imam Syafi'i di dalam kitabnya kitab Al-Um beliau mengharapkan membangun mentajsis itu menyemen seperti yang kita kebanyakan sekarang. Itu diharapkan oleh Imam Syafi'i, tidak boleh. Tapi berbeda dengan kenyataan yang terjadi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul kita sampai berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan saya sebagai watan yang disembah. Karena Rasul tahu fitnah kuburan ini adalah fitnah yang terbesar yang terjadi pada setiap umat, dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman kita sekarang. Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jelas. Dan para ulama memfatwakan tidak sah salat di masjid yang di situ ada kuburannya. Baik, kecuali kalau dia keluar dari pekarangan masjid. Misalnya kalau ini pokoknya tempat itu adalah tempat yang kita sholat. Di situ ada kuburannya, maka tidak boleh kita sholat di situ. Dan tidak akan pernah bersatu antara kuburan dan masjid. Kalau itu kuburan duluan, masjid yang belakangan, maka masjid yang dipindah. Kalau itu masjid yang duluan, kuburan datang belakangan, maka kuburannya yang dipindah. Karena kuburan ini memang adalah fitnah. Baik. Kaum Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 Tuhan ini yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, yang asal usulnya mereka adalah orang-orang saleh, yang ketika mereka meninggal, maka orang-orang yang datang setelah mereka kumpul di kuburan mereka, dan mereka mengingat Allah di dekat-dekat kuburan tersebut. Karena bagi mereka, ketika mereka dekat dengan kuburan tersebut, ini mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dibuat patung, belum disembah sebagai simbol dari orang-orang saleh tersebut. Tapi lama-kelamaan ketika ilmu hilang, tauhid hilang, maka kemudian awalnya mereka menyembah Allah, kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut. Yang awalnya mereka masih berdoa kepada Allah, ya Allah, tapi kemudian lama-kelamaan mereka berdoa kepada patung-patung tersebut. Wahai Syekh fulan, wahai ini adalah doa itu bahasa Arabnya memanggil sesuatu yang gaib. Berdoa, wahai Syekh fulan, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini syirik besar.
Ini doa ini. Apapun nama istilah agamanya yang disebutkan orang lain, tapi ini adalah syirik besar. Doa. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Tad'u, berdoa, meminta. Walaupun dia ingin disampaikan hajatnya kepada Allah, tapi tak kala dia memanggil roh tersebut, penghuni kuburan tersebut, maka dia telah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Karena memang di dalam doa tadi terdapat al-dhullu wal hubbu tadi. Di dalam doa kita terdapat apa? Terdapat dhullu, kita merendahkan kepada siapa yang kita minta, pasti. Masa kita minta kepada sesuatu kita sombong kepadanya. Kemudian ketika kita berdoa kepada sesuatu tersebut, pasti kita mencintai sesuatu tersebut. Makanya orang-orang kafir Quraisy memberikan pengorbanan kepada sesembahan tersebut. Mereka mencucurkan darah, menyembelih sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada berhala-berhala mereka. Baik. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Anas bin Malik juga, walau ma'anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara apabila 3 ini ada pada diri seorang mukmin, wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakudallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia akan merasakan manisnya iman, manisnya tentu di dalam hati, bukan di lidah. Ayyakudallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia akan merasakan manisnya iman apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasulnya. Dan di sini dikatakan Allah dan Rasulnya karena memang hakikatnya cinta kita kepada Rasul hakikatnya adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Karena kita tidak mungkin mencintai Rasul tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi permasalahan bagi kaum muslimin sebagian. Terkadang tidak bisa memisahkan cinta kepada Rasul dan cinta kepada Allah. Terkadang sebagian kaum muslimin lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Bahkan sebagian orang di Mesir, dia tidak mau bersumpah dusta atas nama Rasul. Ini kalau berdusta nih, dia nggak mau berdusta atas nama, bersumpah dengan nama Rasul. Tapi kalau dengan nama Allah, dia berani berdusta dan bersumpah dengan nama Allah. Berarti ini memang bentuk pengagungannya kepada Allah lebih kecil dari pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini parah sekali. Ini parah ya. Dia lebih mencintai Rasul daripada mencintai Allah. Dia lebih takut kepada Rasul daripada takut kepada Allah. Dia lebih mengagungkan Rasul daripada mengagungkan kepada Allah. Kebalik jadinya. Rasulullah SAW diutus agar kita mencintai Allah. Dan segala macam selain Allah, kecintaannya berdiri di atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tauhid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita mentauhidkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seorang hamba, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman di dalam hati tentunya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang akan merasakan manisnya iman ketika dia mencintai orang lain. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai manusia karena Allah. Mencintai anak, istri, suami, semuanya karena Allah. Baik. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Yang ketiga, dia akan merasakan manisnya iman apabila dia membenci kekufuran. Ba'da id anqadhahu Allah. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci kepada kekufuran tersebut
sebagaimana dia benci ketika akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Baik. Cinta karena Allah tentu ini adalah salah satu yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah wa iftaraqa fillah. Dia bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga dia berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari 7 orang yang mendapatkan naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama imamun adil. Terus selanjutnya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ketiga wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Orang akan merasakan manisnya iman apabila dia membenci kekufuran setelah Allah selamatkannya dari kekufuran. Orang yang awalnya kafir kemudian dia masuk Islam, maka apabila dia benci kepada kekufurannya tersebut, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka, berarti dia telah merasakan manisnya iman. Baik. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita kadang umat Islam saat ini, dan ini juga memang proyek orang-orang barat, proyek orang-orang liberal, proyek orang-orang sekuler, proyek orang-orang pluralisme, proyek orang-orang kafir yang ingin menjauhkan kita dari akidah, yang ingin menjauhkan kita dari tauhid. Yang katanya kita tidak boleh benci kepada orang kafir, nggak boleh. Nggak boleh kita benci kepada gereja. Subhanallah. Benci itu harus ada pada diri kita, benci. Tapi adapun bersikap teror, meneror, radikal itu memang justru Islam larang. Tapi mengganggu mereka, mengusik mereka, tidak boleh kita mengganggu mereka, tidak boleh kita mengusik mereka. Tetapi perkara akidah itu harus tetap, harus betul-betul mengakar. Maka dari itu la ilaha illallah bukan hanya kita mengakui bahwasanya Allah yang kita sembah, bukan, tapi kita juga harus kufur kepada semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah tetapi dia tidak mencintai selain dia, tetapi dia tetap juga mencintai kesyirikan dan kekufuran, maka kecintaannya kepada Allah tidak ada makna. Orang yang mengakui kebenaran Islam tetapi juga dia mengakui kebenaran agama lain, maka Islamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini berapa banyak dari umat Islam terkadang yang masih mengakui kebenaran agama lain atau yang disebut dengan pluralisme. Kita kalau betul-betul seorang muslim, maka kita meyakini bahwasanya Islam yang diterima Allah adalah Islamnya yang kita anut, Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan selain Islam adalah agama yang sesat. Ini harus betul-betul mengakar pada diri kita. Kalau kita mengakui Islam itu benar dan juga mengakui agama lain juga benar, maka Islam kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terus kata Allah apa? Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang dengan pegangan yang kuat. Maka begitu juga la ilaha illallah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menyembah Allah tetapi dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut. Baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi cukup demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Yang ringkasannya adalah bab ini kita wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta ibadah. Dan kita tadi sudah menyebutkan bahwasanya cinta ada 3. Yang pertama adalah cinta ibadah, yang kedua cinta diniyah, dan yang ketiga adalah cinta tabi'iyah. Cinta ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Adapun cinta diniyah adalah kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Adapun cinta tabi'iyah adalah cinta kita kepada harta benda dan lainnya, yang kita boleh cinta kepada hal tersebut, tetapi tidak boleh melebihi dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.